Tapi yang terjadi di Indonesia sendiri justru mengkhianati itu. Mengkhianati bahwa persoalan hak pohon untuk berdiri dan untuk tumbuh, hak air untuk mengalir secara baik, dan hak sungai untuk mengairkan air, dan lain sebagainya itu nyatanya terjegal oleh suatu kebijakan yang banal. Maka kemudian saya membacanya kita membacanya kayak kok kebijakan akhir-akhir ini lebih kepada persoalan market friendly legal, atau kemudian kebijakan yang dibuat karena kepentingan pasar, lebih ramah kepentingan pasar daripada hak-hak masyarakat lokal, adat, dan lingkungan yang itu hidup sendiri gitu. Maka kemudian dalam sesi diskusi kali ini kita akan menghadirkan akademisi yang begitu bagi saya yang luar biasa kompeten begitu. Ada Bapak Friendly, akademisi dari UNER termasuk, dan nanti juga ada Bung Johar dari YLBH Surabaya. Saya rasa langsung saja karena waktu kita sudah agak molor begitu. Saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Franky. Ini akan berbicara mengenai bagaimana konsep dan suatu kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba gitu, dan berbicara soal barangkali lebih konseptual dan membaca masa depan, nasib lingkungan hidup di atas krisis lingkungan hidup dunia yang semakin menjadi-jadi. Saya rasa itu dulu, dan monggo Bapak Franky untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih. Mute-nya belum dibuka. Nah, Sorry. Terlalu bersemangat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar bersama sebenarnya. Jadi saya bukan narasumber sebenarnya. Justru saya sebenarnya narasumber ini kawan-kawan semua. Saya memanggil kawan-kawannya. Jadi saya butuh belajar dari teman-teman untuk memberikan masukan, dan saya pikir teman-teman untuk isu ini kawan-kawan sudah mengikuti begitu banyak ya, diskusi melalui YouTube, melalui webinar dan lain-lain. Nah, mungkin nanti ada juga beberapa yang ada yang menjadi tambahan, dan saya berharap saya hanya mengantarkan saja, tapi kita akan lebih banyak diskusi. Tapi saya ambil minum dulu sebentar ya. Saya sebenarnya menyiapkan slide, tapi saya kayaknya agak-agak scattered, jadi agak-agak bertebaran, dan saya izin kepada Mas Taufik untuk saya share screen saya ya. Dan kedua adalah kawan-kawan, kalau ada di tengah jalan ada yang saya jelaskan kurang jelas, silahkan potong saya. Jadi kita bisa langsung berdiskusi ya. Oke, sebentar. Ini audiens rata-rata teman-teman LBH ya, Mas? terus. Ini. Oke. Jadi saya memulai ya, teman-teman. Sebenarnya ini diskusi yang pernah saya diskusikan dengan Mas Yogi di LBH Iron. Oh iya, itu 3 tahun yang lalu di LBH. Sama isu kerukunan beragama.
masih potensial. Saya boleh ngomong? Ini ngomong ya? Kamu itu berkaitan dengan HAM pasti lah ya. Terus sekarang seiring dengan maraknya kekerasan dalam agama itu kan menjadi salah satu isu yang menarik. Admin LBH. Kawan host, apakah bisa dibalik ke jalan yang benar kan itu beritanya. Mohon maaf untuk teman-teman yang barangkali ini bisa Malah bicara makin bisa mute ya. dianggap legitimasi untuk si A yang lain. Admin LBH Surabaya Salah. belum mute. Oh. Sekarang kan persoalannya. Oke, kita sudah bisa mulai. Boleh saya mulai ya Mas Taufik ya? Siap, monggo Pak. Oke, seperti yang diantarkan oleh moderator tadi bahwa ini adalah masa-masa yang sulit terkait dengan baik kondisi pandemi juga sama ada pencuri-pencuri yang memanfaatkan kesempatan ini, yang mengambil tema-tema penting dalam hal pengelolaan pemerintahan di Indonesia, ya terkait tentang undang-undang Cipta Kerja ya, ada banyak hal yang menjadi kontroversial ya. Selain itu ada juga mengenai tata ruang, mengenai lingkungan, dan kita hari ini akan sedikit berdiskusi dan belajar sama tentang undang-undang terkait dengan pertambangan. Jadi sebenarnya Undang-Undang 11 tahun 2020, ya Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya juga membahas tentang pertambangan. Nah, tapi sebelumnya ada Undang-Undang 3 tahun 2020. Undang-Undang 3 2020 itu adalah revisi dari Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pengelolaan mineral dan batu bara. Ya, jadi kita membacanya Undang-Undang 4 2009, terus kemudian 3 2020, kemudian 11 2020. Ya, ada beberapa pasal dan akhirnya nanti kita akan lihat, mungkin di sesi lain kita akan lihat bahwa dampaknya ini juga ke lingkungan yang paling utama. Ya, saya membagi ke 4 besar ya tentang diskusi ini adalah tentang hukum pertama Indonesia, permasalahan yang terjadi di Undang-Undang 3 2020, politik hukum kita tuh arahnya kemana sebenarnya. Jadi saya menganalisa melalui politik hukumnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya implementasinya. Dan kemungkinan kita akan menyimpulkan dan saran-saran yang kira-kira bisa kita laksanakan. Teman-teman tahu kita bahwa dalam sejarah pertambangan kita punya 1167, ya konsesi pertama pertambangan ada di 1167 karena pada waktu itu ada New York Agreement. Pada waktu itu ada 167, 1167, 567, 167 itu tentang penanaman modal asing, terus kemudian 567 itu tentang kehutanan. 1167. Nah, tentang PMA, hutan, dan tambang ini memang satu hal yang berkaitan. Ya, secara sejarah memang pada waktu itu kejatuhannya Soekarno, dan ketika itu Amerika masuk, terus kemudian Soeharto memberikan karpet merah buat Amerika untuk mengeksploitasi, dan konsesi pertama memang ada di Papua, ya di Freeport, dan ini yang akhirnya berkembang ke tempat-tempat lain. Kemudian pasca reformasi, ya ada Undang-Undang 4 2009, jadi 1167 ini sudah selesai. Kemudian ada 4 2009, ya bahwa di sini momentumnya adalah ketika reformasi, ya 2009, ya ada beberapa kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah, ya walaupun juga di 4 2009 ini akhirnya sedikit dipotong, tanda petik dengan ada undang-undang pemerintahan daerah, di mana sebenarnya kabupaten kota nanti nggak punya kewenangan lagi. Nanti kita lihat lagi nih, mundur lagi di Undang-Undang 3 2020 ini justru resentralisasi, kita mengatakan resentralisasi, ya, yang seharusnya reformasi itu menekan pada desentralisasi, ini malah mundur nih, kembali ke pusat. Karena 1167 ini semua kewenangan itu di pusat. Nah, 4 2009 mengembalikan desentralisasi, ya, ada kewenangan kabupaten kota, provinsi, dan pemerintah. Terus di perjalanan ada undang-undang pemerintahan daerah yang kabupaten kota nggak punya kewenangan, ya.
hanya provinsi dan pemerintah. Kemudian di 2020 ya totally, walaupun memang ada pendelegasian, tetapi ini menjadi makna yang berbeda sebenarnya kalau kita lihat. Nah, seperti yang diceritakan sebelumnya, ya bandulnya ini adalah oligarki. Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh moderator bahwa kita bisa pahamin siapa sih pemilik-pemilik tambang ini. Rata-rata kan adalah anggota DPR, ketua partai, lingkaran-lingkaran di presiden, dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa secara sederhana, ya ini hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan korporasi. Kedua, ini adalah post-otoritarian. Ya, pendekatan-pendekatannya ini, nah ini agak unik ini. Kalau dulu pendekatan-pendekatan kan melalui pendekatan-pendekatan militer, ya melalui dengan kekerasan. Mamanya tambang-tambang akan dijaga oleh militer, walaupun masa terjadi ya oleh atau satuan-satuan kepolisian. Ya, tetapi kemudian pendekatan ini berubah ketika direformasi, itu menggunakan orang-orang yang secara intelektual ditempatkan di situ untuk menjaga aman. Ya, itu terbukti dengan penempatan beberapa menteri-menteri yang dari dosen atau praktisi-praktisi. Dan yang terakhir pendekatannya adalah pendekatan undang-undang. Jadi kalau kita memahami undang-undang Cipta Kerja ini, saya yakin nih orang-orang yang pintar yang menjelaskan, yang mengerjakan ini semua. Yang mau saya katakan ini adalah by design semua. Bahwa sebenarnya pertarungannya, kalau pertarungan dulu itu adalah, oh ya kalau saya mau buat tambang, saya akan menempatkan para militer atau militer nih. Tapi mereka sudah mulai pintar nih. Pendekatannya harus pendekatan hukum. Dan mereka akan tabrakan dan selalu akan berujung ya sudah kalau kamu nggak setuju, ya sudah judicial review. Nah ini kan sebenarnya juga oke, itu memang soal-soal, tapi ini sebenarnya desain semua. Artinya ketika kita akan bertarung ke sana pun jaminan untuk kemudian menang itu juga akan susah, karena kalau teman-teman membaca undang-undang ini komposisi secara MK ya bahwa ada dari 9 hakim MK itu ada dari Mahkamah Agung, dari eksekutif, legislatif. Nah, ini yang kita tidak bisa menjamin kalau seumpama ini nanti ujungnya kita akan membawa ke JR. Beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu kita berdiskusi sama teman-teman LBH Semarang, ya juga terkait dengan revisi sebenarnya. Kita mau JR juga sebenarnya tentang Undang-Undang 320. Saya nggak tahu, kita kemarin sudah berikan masukan, apakah akhirnya kemarin teman-teman dari ISEL dan teman-teman LBH Semarang dan YLBI akhirnya mendaftarkan ini. Terus yang kedua, yang ketiga tadi adalah bandel kewenangan yang saya bilang tadi. Ini resentralisasi, mundur lagi nih, yang harusnya memperkuat desentralisasi ini malah semakin mundur. Yang kita bisa pahamin adalah ya sudah pemilik-pemilik tambang ini adalah orang-orang yang ada di pusat. Ya, walaupun tambang itu di daerah, pemiliknya juga orang-orang yang ada di pusat, orang-orang yang punya kedekatan. Ya. Kondisi sosial politik seperti itu, dan saya melihat Omnibus Law. Ya, saya lompat dari 320, ini juga hubungannya dengan Omnibus Law. Secara umum, kawan-kawan juga pasti akan paham bahwa ini red carpet investasi, dan mereka menyatakan dengan jelas, memang untuk pendekatan ekonomi, strictly. Ya, mereka menganggap, oh iya selama ini permasalahan-permasalahan investasi kita tuh karena birokrasinya lama, panjang. Ya, tapi ini tidak menyembuhkan. Semua dia, saya mau katakan ini ada orang sakit perut, tapi dikasihnya obat sakit kepala, ya, yang kemudian justru ini merusak, ya, masalahnya apa, obatnya apa, malah semakin merusak. Sedikit tentang AMDAL dan perizinan. Ini sebenarnya sesi yang lain ya, bahwa sebenarnya sistemnya nanti akan namanya persetujuan lingkungan, ya, izin lingkungan ini akan mulai hapus. Nah ini nanti sesi yang lain yang kita akan bicara. Tapi ada banyak hal ya terkait ini yang akan berubah. Ya, yang mau saya katakan juga bahwa teman-teman pasti paham ada state capture. Ini ada penumpang-penumpang gelap nih, penumpang-penumpang gelap yang mau mengambil kesempatan dari ini, entah itu dari tambang, pemilik tambang, ya, atau memang rekanan tambang, ya, yang dia akan bermain
Sederhana saja, mereka akan menitipkan beberapa pasal ya yang menurut dia itu akan mendukung kepentingan dia untuk dimasukkan. Tidak pun di undang-undang, nanti dia akan bermain di PP. Makanya kita akan mengawasinya sebenarnya tidak selesai di undang-undang. Nanti ada turunan-turunan itu yang harus kita terus. Jadi perjuangan ini nggak akan selesai sebenarnya. Ya, nggak akan selesai, umpamanya kita ada undang-undang cipta kerjanya saja. Tidak. Nanti kita akan lihat lagi. Dan di sini akan juga bermain. Justru di ranah-ranah yang di bawah undang-undang ini, yang sering dipermainkan karena tidak terlihat secara umum. Apalagi umpamanya ada PP, kemudian nanti ada peraturan menteri dan lain-lain. Tetapi state capture itu akan bermain di semua level. Ya, kemarin kita juga lihat di Undang-Undang Cipta Kerja beberapa pasal, ya ada Pak yang menjelaskan pasal 5 ayat 1 padahal nggak ada, terus namanya definisi minyak bumi. Teman-teman paham lah. Ya. Nah, terkait pertambangan menurut catatan saya dan beberapa tor yang saya terima adalah yang pertama adalah menurut saya tentang diksi wilayah laut. Jadi ada pertambangan ini kan selama ini kan dia dipahamin kan sebagai kawasan daratan atau terestrial. Tapi ini akan meluas ke wilayah laut. Jadi ya jangan kaget nanti pertambangan itu akan masuk tidak hanya ke wilayah daratan saja, tapi dia akan masuk ke wilayah-wilayah laut. Kalau di luar negeri namanya deep sea mining. Jadi pertambangan-pertambangan yang ada di dalam laut. Sebenarnya itu sudah terjadi ya, tetapi ini semakin memperluas ekspansinya dan memastikan bahwa oh iya ketika lu menambang di laut ini udah ada aturannya loh. Ya. Kedua ngomong sentralisasi yang sudah saya jelaskan, ini ngomong bandul tadi. Ya. Kembali nanti ke pusat semua. Ya, artinya kalau semakin ke pusat ya sudah karena seumpama dia orang dekat di pemerintahan dia tinggal telepon nih Dirjen Minerba, saya punya usaha ini, tolong dong kasih izin dong. Mungkin akan berbeda kalau di daerah, walaupun mungkin ya di daerah itu juga orang-orang yang ada di pusat. Ya, jadi ada peningkatan ya, kesempatan buat orang-orang yang pemilik modal untuk melakukan ekspansi yang lebih luas. Ya. Saya juga agak bertanya-tanya sebenarnya begini. Tidak hanya mungkin di tambang, saya nggak tahu di bidang-bidang yang lain. Kenapa sih kita tidak memberikan kesempatan kepada daerah? Ya, mereka akan menganggap oh ya daerah itu tidak mampu, ada raja-raja kecil. Ya, tugasnya pemerintah sebenarnya bantu. Ini kan seperti anak kecil. Ya, anak kecil naik sepeda, ya terus jatuh. Ya, kita kan nggak bilang, kamu nggak usah belajar sepeda, nggak usah belajar mobil. Ya, nanti kamu jatuh. Ya, tapi tidak bilang, caranya bagaimana sih mengendarai mobil? Ya, rating kiri, rating kanan, naik motor, ya jangan kencang-kencang, kapan ngerem, kapan ngegas. Tapi sekarang kan, ya udahlah kamu nggak boleh naik sepeda nih, nggak usah. Jadi daerah ini akan merasa dia tidak menjadi bagian dari pemerintah dan ini juga sangat berbahaya. Daerah akan bergejolak. Terutama juga nanti seumpama nih ya, kalau ada izinnya di pusat, bagaimana mungkin orang-orang di daerah untuk mengajukan protes-protes? Ya, gampang saja dibilang, loh izinnya di pusat, ngapain kamu protes di pemerintah daerah? Ya, kemudian kalau memang itu lari ke pusat, ya sudah cukup mampukah kita secara finansial dan teknologi? Kita ada di Jawa Timur nih ya. Jawa Timur terbentang dari Ngawi sampai Banyuwangi. Itu bisa diakses 1 atau 2 hari. Bayangkan yang ada di Kalimantan, kalau terjadi kerusakan yang ada di Kalimantan, harus transportasinya terbatas, harus naik kapal yang ada di Papua. Sudah punya nggak? Udah siap nggak? Bagaimana dengan inspektur tambang? Kita punya berapa inspektur tambang sebenarnya? Ya. Dan di diksi Undang-Undang 320 ada namanya juga pejabat pengawas pertambangan. Kalau dulu namanya inspektur tambang. Dia tuh yang tugasnya sebenarnya ngawasin tambang. Tapi kawan-kawan pasti paham lah bagaimana seorang inspektur tambang itu datang ke perusahaan tambang, akhirnya seperti itu. Ya, selesai hanya di meja dan hanya sedikit saja lah. Kalaupun ada datang ke wilayah tambang, dia akan nggak akan banyak ngecek. Kamu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pertambangan. Hampir jarang. Ya, semua hampir diselesaikan di kantor. Ada beberapa tapi tidak akan banyak. Terus kemudian ini
karena sudah ada wilayah tambang ini nggak bisa dirubah. Terus pertanyaannya gimana kalau seumpama ini gara-gara tambang ini terus rusak? Ya, jadi perubahan pemanfaatan ruang ini nggak bisa dirubah. Ya, kalau di undang-undang tentang penataan ruang biasanya kan 5 tahun atau kondisi-kondisi khusus yang mengisyaratkan untuk perubahan tata ruang. Tetapi ini mengunci sebenarnya ini. Mengunci, kalau sudah kawasan tambang ini nggak bisa. Isu kemudian yang menarik adalah tentang daya dukung lingkungan. Ini banget, ya. Bagaimana mungkin tentang penetapan wilayah lingkungan ini tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan? Saya nggak paham ini. Karena setiap kegiatan lingkungan yang berdampak sama lingkungan pasti menetapkan kriteria ini. Selain daya dukung, sebenarnya ada daya tampung lingkungan juga. Terus kemudian ada perubahan wilayah status pencadangan negara. Ya, nanti berhubungan dengan izin usaha pertambangan khusus. Nah, berikutnya adalah dihilangkannya masalah untuk mengajukan permohonan penghentian sementara. Jadi nggak ada lagi nih kalau seumpama kawasan-kawasan ini akhirnya merusak wilayah adat, wilayah budaya. Ini nggak bisa nih, hak masyarakat ini stop. Ya. Kita lihat dari 5 ini aja sudah melihat bahwa bayangkan undang-undang minerba yang sebelumnya 2009 saja ya itu memberi ruang untuk merusak lingkungan, merugikan, memberi kesempatan buat korporasi, apalagi dengan penambahan pasar ini yang semakin menguatkan, melegalkan para pengusaha tambang untuk berinvestasi. Karena memang karakter omnibus ini memang karakter ekonomi, karakternya investasi. Sampai mereka bilang mereka nggak akan peduli dengan persyaratan lingkungan, prinsip tambangan dan lain-lain. Kemudian ini yang menarik, kriminalisasi, ya, bahwa teman-teman yang bergerak di bidang penggiat lingkungan, pasal ini tetap akan ada, ya. Simple saja sebenarnya mereka akan pakai modus-modus nggak pakai kasus-kasus di Banyuwangi, ya. Dia akan pakai modus bendera komunis atau pakai isu-isu tentang perbuatan tidak menyenangkan atau mungkin beberapa kasus dicelukan bawang, ya, atau mungkin mengklaim, ya, dengan pendekatan yang lain perusakan. Jadi kriminalisasi ini terhadap pegiat lingkungan akan semakin masif, ya, karena memang dia memperkuat. Padahal kita nanti akan lihat bahwa kita punya pasal di undang-undang ada anti-SLAPP, pasal 66, bahwa setiap pejuang lingkungan nggak bisa nih dipidana atau digugat secara perdata. Nah, yang menarik juga, saya lupa di pasal berapa, pasal 165 kalau nggak salah, ada penghapusan penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi kita tahu sebenarnya intinya korupsi itu kan penyalahgunaan wewenang. Nah, pasal ini dihapuskan. Ya, artinya apa? Korupsi dan sumber daya alam ini akan hilang. Kalau teman-teman mungkin yang ngikutin Korsup KPK tentang penyelamatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, ya, bahwa KPK punya Korsup dan mulai menginventarisir, ya, permasalahan-permasalahan apa sih yang ada di sumber daya alam kita ini. Kalau Pak Haryadi bilang ada sekitar 12 atau 18 tahap dalam korupsi kalau di bidang pengelolaan sumber daya alam ini. Entah itu ada di tambang, di migas, ya, juga mungkin di panas bumi, atau mungkin yang bidang lain seperti sawit dan lain-lain. Saya agak mundur sedikit ya, bahwa kalau tujuan hukum kita ngomong tentang keadilan, kemanfaatan, kepastian, ya, atau ada yang bilang ini ada Gustav Rahbro, ya. Tapi juga mana nih ngomong keadilan lingkungan, environmental justice. Selama ini kan kalau ngomong keadilan manfaat kepastian ini kan ngomong kepada buat manusia, ya, buat antroposen. Tapi lingkungannya mana, environmental justice gimana, ya. Jadi kembali kita lihat bahwa ada hal-hal yang diabaikan. Nah, kalau saya mundur lagi ya di prinsip-prinsip lingkungan, itu ada substantif, ada proses equitable. Ya, ini juga ditegaskan di keputusan Mahkamah Agung juga sebenarnya,
bagaimana seumpama pemilihan hakim di kasus-kasus lingkungan harus orang-orang yang punya latar belakang di bidang lingkungan. Saya cepat sedikit beberapa prinsip ya pencegahan prekautionary, kehati-hatian ya. Ngomong kehati-hatian prekautionary ini gini nih sederhananya, kalau Anda punya tambang terus Anda punya teknologi yang bagus, ilmu pengetahuan yang bagus, tetapi Anda merusak lingkungan, nggak ada alasan Anda harus bertanggung jawab. Jadi prekautionary ini prinsip kehati-hatian. Jadi keterbatasan secara teknologi dan ilmu pengetahuan nggak akan menghalangi Anda bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Poltergeist Principle, ini juga teman-teman jangan pahamin bahwa ini pencemar membayar, ya. Tapi ini ngomong internalize to externality. Ini seperti menambahkan biaya lingkungan, ya, di dalam pengelolaan lingkungan. Sebenarnya undang-undang ini dia ngomong tentang asuransi di bidang lingkungan. Ya, jadi seharusnya setiap perusahaan itu punya dana untuk pengelolaan lingkungan, ya. Tapi yang terjadi kalau orang-orang ekonomi akan tidak menyetujui ini dalam beberapa hal, karena begini. Seumpama ini pensil harganya cost-nya mungkin 1.500, ya. Kalau dia memakai foto prinsipal, dia akan menambahkan 200-300 untuk dana pengelolaan lingkungan. Akibatnya apa? Harga ini kan jadi mahal. Nah, ini yang orang-orang pihak industri nggak mau ini pakai foto. Sebenarnya dia akan lebih aman loh kalau dia melebihkan itu. Kalau terjadi kerusakan, dia tinggal menggunakan dana pengelolaan lingkungannya. Tetapi kan hampir jarang. Dan saya belum tahu apakah ada perusahaan di Indonesia yang punya insurance di bidang lingkungan. Ya. Sustainable development yang memastikan pembangunan yang sekarang itu untuk adil untuk generasi yang akan datang, adil untuk generasi tua dan muda, adil juga antara perempuan dan laki-laki. Ya. Intinya apa? Tetap terjaga. Idealnya bahwa pembangunan yang tersedia ini tetap memberikan manfaat. Nah, proses. Nah, ini juga yang salah satu yang menjadi catatan di bidang Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Tidak hanya substansi, tapi prosesnya. Coba lihat, berapa sih ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi? Ya. Sebenarnya kan isu ini kan mulai tahun lalu, ya, tapi mana ruang-ruang untuk berdiskusi, teman-teman NGO, teman-teman praktisi? Enggak. Tapi kalau ngomong ini, that is harusnya ini informasi ini ada. Ya, inform to consult. Ini sebenarnya dalam konteks lingkungan. Ini biasa dipakai di AMDAL. Ya, dan ini proses ini yang sering-sering hilang. Ya. Jadi kalau ngomong AMDAL ini kan dokumen ilmiah. Ada fisika, kimia, biologi, dan ini sosialnya di sini. Jadi modus-modusnya gampang. Ya, namanya tantangannya fiktif, orangnya nggak ada, informasinya jauh, informasinya terbatas, informasinya hanya di internet, informasinya di koran-koran yang orang nggak bisa baca. Ya. Ini harusnya gini, kalau memang kamu buat industri, bukakan yang seluas-luas yang orang bisa akses, ngasih waktu. Ya, jangan seumpama beberapa kasus umpamanya di Lapindo, ya, dulu informasinya umpamanya kandang ayam, atau informasinya di tempat orang nggak bisa lihat. Atau bahkan saya bilang umpamanya kalau informasinya itu di koran pun kalau orang nggak bisa baca gimana? Masyarakat yang terdampak. Ya, dan ini juga yang informasi yang di lingkungan. Jadi hanya masyarakat yang terdampak kalau nggak salah di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi teman-teman yang akademisi, teman-teman yang di NGO mungkin nggak akan bisa mengajukan gugatan karena mereka bukan masyarakat yang terdampak. Ya, jadi ada penyempitan makna. Nah, ini sama saja kayak sustainable development, ya. Keadilan, terus kemudian bagaimana sumber daya alam ini juga bisa merata ke tiap tempat. Nah, kita mundur nih, ya, mundur lagi. Apa sih sebenarnya di konstitusi kita tentang pengelolaan SDA? Ya, dan saya sebenarnya tidak nyaman dengan selalu orang ngomong 334, ya. 334 itu hanya tujuan, ya. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang seharusnya, ya, ini kita bisa kita akses kepada pemerintah kalau sebenarnya pengelolaan SDA ini loh. Ya. Saya 18 ayat 2. Nah, ini sebenarnya ngomong pelayanan publik, ya.
bahwa hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah daerah dilakukan secara adil dan selaras. Pertanyaannya adalah apakah dalam pengelolaan sumber daya alam ini ya menetapkan prinsip-prinsip yang adil dan selaras, terutama dalam hubungan pusat dan daerah. Kalau kamu memasukkan Undang-Undang 3 2020 dan kemudian meresentralisasi kewenangan itu, apakah sesuai dengan pasal 2? Kan jelas konstitusi kita ini ngomong desentralisasi, ya. Berarti kan ada pengingkaran, ada perlawanan ini dari undang-undang ini, dan yang dia lawan adalah konstitusi, ya. Ini juga 28 ayat 1 ini basicnya tentang undang-undang dasarnya undang-undang lingkungan, ya. Setiap orang yang hidup secara lahir batin bertempat tinggal mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memulihkan kesehatan. Walaupun sebenarnya pasal ini saya sebenarnya kurang pas karena dia punya 4 isu, ya. Ini kan konteks HAM. Tapi lingkungan ini menjadi bagian kecil. Kalau saya usul sebenarnya kalau boleh ini keluar sendiri. Undang-undang diksi tentang mendapatkan lingkungan baik dan sehat ini harusnya keluar biar lebih tegas. Tapi dia gabung nih. Dia gabung tentang kesejahteraan, perumahan, ngomong tempat tinggal, pelayanan kesehatan, juga lingkungan. Walaupun memang punya korelasi yang kuat. Tetapi sebenarnya ketika ini keluar, tentang mendapatkan lingkungan baik dan sehat ini keluar, sebenarnya menjadi penegasan. Ya. Karena dalam perkembangannya, ya, hak atas lingkungan itu lahir dari hak asasi manusia. Walaupun dalam beberapa hal ada terjadi perbedaan-perbedaan. Cuma hak asasi manusia dia pasti akan menekankan tentang antroposen. Ya, ketika ngomong lingkungan dia akan bagaimana sebenarnya ekologi dan lingkungan ini yang akan menjadi sentral. Ya. Nah, pasal 334. Nah, tadi saya bilang pasal 333 itu orang selalu menggunakan pengelolaan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi kadang-kadang kita lupa prinsipnya itu apa. Ya. Ini ngomong perekonomian nasional. Nah, artinya apa? Kalau ngomong tadi perekonomian nasional yang berhubungan dengan Cipta Kerja, dia nggak boleh lupa ini dengan prinsip-prinsip ini. Ini ekonomi lah, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ketika Undang-Undang Cipta Kerja, dia ngomong berkelanjutan atau tidak? Ngomong berwawasan lingkungan atau tidak? Ya, yang prinsip-prinsip yang lainnya kan prinsip-prinsipnya ekonomi kemandirian, keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Tetapi mereka lupa. Tidak hanya prinsip ekonomi loh, ya. Ada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pertanyaannya kemudian, apakah prinsip-prinsip itu dijewantahkan di Undang-Undang Cipta Kerja atau di Undang-Undang 3 tahun 2020? Faktanya kita lihat akan memperluas, ya, ekspansi ekonomi dan berdampak kepada lingkungan. Ya, kalau di lingkungan secara umum ada dua doktrin namanya, ada public trust doctrine, ada parens patriae. Ya, ini agak-agak saya sebenarnya nggak terlalu suka, agak-agak teoritis ya. Jadi kalau teman-teman belajar itu di beberapa negara Eropa dia nggak namanya state responsibility itu nggak ada, tapi mereka mengistilahkan namanya public trust, asas tanggung jawab negara. Dan kita akan lihat di Undang-Undang Lingkungan UU PLH itu ada sebenarnya, dan mereka menjelaskan. Dan ini kedua adalah public parens patriae. Ya, ini sebenarnya prinsip orang-orang di perdata ya. Kalau orang-orang yang disabel, ya, orang-orang yang tidak punya kemampuan, ini dia akan membantu. Ya, negara turut campur tangan dalam hal ketika warganya, ya, mengalami permasalahan. Nah, ini yang saya lihat, yang saya katakan sebenarnya di pasal 1 tentang prinsip itu ada tanggung jawab negara. Negara menjamin, ini di penjelasan ya, penjelasan Undang-Undang PPLH, manfaat sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, ini ngomong sebenarnya pengejawantahan pasal 33 ya, ayat 3 dan 4. Kemudian negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat. Yang tadi pasal tentang 28 ayat 1. Kemudian negara mencegah dilakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan. Artinya apa? Negara ini menyediakan infrastruktur dan instrumen untuk mencegah kerusakan. Salah satunya apa? Dengan pembentukan perundang-undangan dan penegakan hukum. Nah, bagaimana mungkin ya menegakkan hukum tapi pembuatan perundang-undangan ini juga tidak pro terhadap lingkungan? Ya,
Artinya apa? Ini akan menjadi perdebatan panjang, ya. Kalau di lingkungan dia kan akan lihat apakah nanti kemudian bagaimana mengenai pengawasan, bagaimana dengan sanksi administrasi, bagaimana dengan penyelesaian sengketa, bagaimana dengan pidana, ya. Agak lompat-lompat, ya. Nah, pasal 65. Tadi saya bilang tadi tentang apa sih hak atas lingkungan? Ada hak atas pendidikan, informasi, partisipasi, keadilan. Ya, mengajukan usul, berperan. Nah, dalam beberapa hal, ya, ini kan bagian dari proses-proses AMDAL salah satunya, ya. Ini yang sering hilang. Ya, informasi, partisipasi, kebijakan-kebijakan lingkungan kita ini tidak perlu dan menutup ruang untuk berdialektika, berwacana, yang akhirnya apa? Ya, ketika seumpama kemudian diberikan izin, ada banyak penolakan karena dari awal tidak memberikan informasi yang sejujurnya, tidak transparan. Partisipasi itu ada, tapi formalitas. Ya, kemudian ngomong tentang tadi, ya, tentang kriminalisasi, anti-SLAP. Harusnya, ya, teman-teman pembela lingkungan tidak bisa dipidana dan tidak juga secara perdata, bendera terbalik, perbuatan tidak menyenangkan. Diksi-diksinya gampang, PKI, bendera terbalik, perbuatan tidak menyenangkan, atau mungkin ekstrim kanan, dan lain-lain. Selalu pasalnya di pendekatan yang ini. Ya, nggak pernah namanya menyajukan secara afirmatif, oh ya, Anda melanggar ini. Enggak. Pasti selalu belok, pasal ini yang dipakai. Sedikit bahasan saya tentang tambang tadi, ya, yang tadi saya bilang laut. Jadi kalau seumpama ruang laut ini semakin dieksploitasi, ya, kita akan lihat bahwa kerusakan tambang kita tidak hanya di daratan, nanti akan di laut. Dan saya pernah ngobrol-ngobrol teman-teman Wahli, ini untuk di Jawa Timur adalah ancaman ada di Banyuwangi sebenarnya, ya. Teman-teman Banyuwangi, kasus-kasus tumbang pitu itu sudah yang nyata karena memang beberapa pertambangan itu ada dekat laut. Ya, kasus Minamata yang terjadi di Teluk kasus yang ada di Manado, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, yang ada timbul pencemaran karena ada merkuri. Ya, terutama kalau di laut ini biasanya emas, ya, pertambangan emas yang sering terjadi. Terus kemudian yang saya mau bilang adalah jelas undang-undang ini adalah orientasi ekonomi, ya. Jadi dia ngomong pendekatannya selalu pendekatan ekonomi, ketahanan cadangan, kemampuan produksi, pemenuhan kebutuhan. Jadi parameternya itu selalu parameter ekonomi, ya. Terus kemudian jaminan penerbitan izin, ya. Jadi pemerintah pusat menjamin penerbitan izin. Jadi artinya apa? Kalau lu izin di bidang pertambangan, negara itu menjamin, pemerintah daerah itu menjamin, ya. Ya, kalau ngomong persyaratan ya formalitas lah, ya. Tapi artinya apa? Persyaratan itu akan semakin dipermudah dengan adanya peraturan-peraturan baik Undang-Undang 3 2020 maupun 11 2020. Ya. Ini yang kriminalisasi di pasal 162, ya. Setiap orang yang merintangi, mengganggu, ya. Jadi 1 tahun 100 juta. Ya, ini ancaman teman-teman nanti yang kalau teman-teman NGO, teman-teman LBH, kalau akan ini akan pasal ini yang akan dipakai, pasal sakti yang dipakai mereka untuk menjerat kawan-kawan. Nah, sedikit kesimpulan saya, ya, ini akan undang-undang benar-benar akan membuat korporasi semakin berjaya, lingkungan makin rusak, masyarakat terancam. Ya, kemudian apa sarannya? Penolakan. Saya nggak tahu, ya, saya pikir dengan teman-teman turun ke jalan itu juga bentuk konstitusional, ya. Beberapa teman-teman itu menolak dengan JR karena kita mungkin akan tahu ini seperti apa kalau umpamanya kita pakai judicial review, ya. Termasuk kalau kita boleh mundur pada waktu revisi undang-undang KPK, ya, kita akan tahu nanti ujungnya kemana, ya. Kemudian saya pikir dengan banyak-banyak diskusi ini akan membuka wacana buat masyarakat umum, kita di kalangan aktivis untuk melawan ini dengan cara ini, ya. Jadi ada beberapa orang yang turun ke jalan, ada yang mungkin beberapa teman yang diskusi, ada juga atau mungkin teman-teman yang JR, ya.
Jadi dengan kapasitas kita masing-masing lah kita akan mencoba ya untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang ini. Saya rasa itu saja kawan-kawan. Mohon masukan dan diskusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Franky. Tadi penyampaian yang cukup komprehensif. Jadi ada semacam risalah buruk yang disampaikan oleh Bapak Franky terkait kondisi atau tentang kondisi kebijakan politik yang akhir-akhir ini lebih dekat kepada kemesraan pasar daripada hak-hak masyarakat adat dan hak-hak masyarakat kecil dan bahkan pada persoalan lingkungan yang hidup itu sendiri. Berbagai permasalahan tadi seharusnya AMDAL, perizinan itu sebenarnya secara logika itu harusnya AMDAL dibuat untuk menghambat atau mempersulit perusahaan itu agar berdiri begitu, tetapi pada akhirnya melalui entah itu Omnibus Law maupun Undang-Undang Minerba begitu, justru perusahaan lebih mudah untuk mendirikan perusahaannya. Dan saya rasa untuk sebelum kita diskusi Bapak Franky, barangkali langsung dilanjut sama Bung Jauhar. Ini nanti akan berbicara apakah kemudian yang disampaikan semacam ketakutan yang disampaikan oleh Bapak Franky tadi, apakah real dan terjadi dalam kondisi masyarakat teruntuk di Jawa Timur gitu. Karena tadi berbicara soal pertambangan dan banyak lagi, dan ada yang lebih gila daripada tumpang pitu, tambang tumpang pitu di Trenggalek ini juga sekitar 35.000 bahkan 9 kecamatan yang akan menjadi korban, dan Pulau Bawean dan sebagainya itu akan menjadi bahaya begitu. Dan saya rasa ini akan diulas lebih lanjut dari kawan saya Jauhar Kurniawan dari YLBHI Surabaya. Silakan Bung Jauhar. Oke, terima kasih Bung Taufik, kawan saya dari YLBHI Surabaya. Selamat sore kawan-kawan, selamat sore Bang Franky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Oke, tadi mungkin sudah banyak diulas oleh Bang Franky ya terkait dengan bagaimana motif dan juga siapa-siapa saja yang diuntungkan dalam terciptanya Undang-Undang Minerba, kemudian Cipta Kerja, terus kemudian siapa yang dirugikan, terus kemudian bagaimana pengabaian stakeholder terkait terhadap masa depan lingkungan hidup. Nah, mungkin ada beberapa catatan yang bisa saya munculkan. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan lingkungan hidup. Saya coba memberikan dengan menjadi beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah bagaimana urgensi permasalahan usaha tambang dari perspektif perlindungan lingkungan saat ini. Terus lalu kemudian bagaimana jawaban yang disediakan Undang-Undang 3 2020 atas masalah tersebut. Kemudian ada beberapa persoalan lingkungan akibat usaha tambang yang belum terselesaikan, antara lain kerusakan lingkungan akibat limbah pertambangan seperti limbah batu bara di sepanjang das air Bengkulu hingga pesisir pantai kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Lubang bekas tambang yang direklamasi, seperti mungkin kalau beberapa waktu lalu atau adanya pemilihan umum, ada film Seksi Killer yang dimana di daerah Kalimantan Timur itu seringkali lubang-lubang bekas tambang ini hanya dibiarkan begitu saja sehingga menimbulkan banyak korban yang tenggelam, terutama bagi anak-anak kecil. Terus kemudian kegiatan pertambangan di kawasan hutan konservasi dan lindung bencana banjir, tanah longsor misalnya terjadi di Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Kemudian selain itu yang terdampak adalah lahan pertanian yang rusak akibat limbah pertambangan, kerusakan lingkungan akibat pertambangan di pulau-pulau kecil dan lain-lain. Itu menjadi contoh gambaran bahwasanya memang praktik-praktik pertambangan
cukup mengabaikan persoalan lingkungan hidup yang sampai saat ini pun masih belum memunculkan solusi yang solutif ya untuk bagaimana menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aspek-aspek lingkungan hidup. Kemudian ada beberapa penyebab persoalan pertambangan dan lingkungan tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah ketiadaan rencana pengelolaan pertambangan yang menggambarkan kondisi sumber daya mineral, serta rencana pemanfaatan dan perlindungan lingkungannya. Lemahnya pendayagunaan instrumen perlindungan lingkungan untuk kegiatan pertambangan seperti tata ruang, perizinan, AMDAL, reklamasi tambang, dan pasca tambang. Penegakan hukum yang lemah, mulai dari pengawasan hingga pengenaan sanksi. Tadi juga sempat disinggung oleh Bang Reki ya, di mana nanti juga akan saya singgung bahwasanya penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan pertambangan dan lingkungan hidup memang cukup lemah. Misalkan kita ambil contoh di mana lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya perusahaan-perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk mereklamasi, justru malah membiarkan atau bahkan hanya sebatas untuk hanya diberi pagar dari seng gitu ya, dan hanya memberikan pengumuman dilarang masuk, tapi tanpa menutup lubang tambang itu, sehingga penegakan hukum yang lemah ini justru berpotensi selain merusak lingkungan juga berpotensi mengancam jiwa masyarakat sekitar. Kemudian jarak antara saya lupa di undang-undang mana, itu antara wilayah tempat dilakukannya eksplorasi pertambangan dengan pemukiman penduduk seharusnya ada jarak minimal 500 meter, tapi di beberapa tempat, terutama di daerah Kaltim, ada beberapa perusahaan pertambangan batu bara yang lokasinya kurang dari 500 meter dengan wilayah pemukiman warga. Tentu ini menjadi problem juga bagi warga, selain menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar akibat debu-debu pertambangan yang menyebar karena tertiup oleh udara, oleh angin misalkan. Lalu kemudian respon Undang-Undang Minerba terbaru nomor 3 tahun 2020 tentang persoalan pertambangan dan lingkungan hidup. Yang pertama adalah rencana pengelolaan pertambangan. Pasal 8A, Menteri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batu bara secara sistematik, terpadu dan terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel. Rencananya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batu bara. Catatannya adalah rencana pengelolaan mineral dan batu bara tersebut meskipun mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan pelestarian lingkungan, namun tidak dikaitkan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu pengaturan mengenai rencana pengelolaan mineral dan batu bara tersebut masih bersifat umum, sehingga tidak ada ketentuan mengenai peraturan pelaksananya. Kedua adalah pendayagunaan instrumen-instrumen perlindungan lingkungan untuk aktivitas pertambangan. Undang-undang ini lebih fokus pada penerbitan izin pertambangan yang baru dan perpanjangan kontrak karya dan PKP 2B. Sementara sangat sedikit aturan yang respon persoalan yang diakibatkan oleh izin dan kontrak karya atau PKP 2B yang telah ada, terutama aturan mengenai pemulihan lingkungan. Seringkali memang pemulihan lingkungan pasca dieksplorasi menjadi kawasan tambang ini menjadi satu hal yang cukup sering diabaikan oleh banyak perusahaan, oleh banyak pelaku usaha tambang, dan pihak-pihak terkait itu pun juga sangat lemah dalam melakukan kewenangannya untuk memberikan sanksi terhadap pelaku-pelaku usaha tambang yang tidak melakukan pemulihan lingkungan. Lalu ada kewajiban yang terkait dengan reklamasi dan pasca tambang tidak ditempatkan pada saat permohonan IUP, tapi setelah mendapatkan IUP. Jadi ini tidak memaksa pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya setelah diberikan IUP atau izin usaha pertambangan. Artinya kewajiban-kewajiban mengenai reklamasi justru diberikan ketika suatu perusahaan tambang sudah memiliki izin usaha pertambangan, bukan ketika dalam
bukan ketika dalam proses pengajuannya. Lalu tata ruang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam ketentuan mengenai rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional, tetapi tidak menjadi acuan bagi penetapan wilayah hukum pertambangan, wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan. Nah, selain itu juga Undang-Undang Minerbaya terbaru ini, Undang-Undang 320 ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat menolak tambang dan melanggar potensi praktik KKN. Seperti tadi disinggung oleh Bang Franky ya, di pasal 162 ini setiap orang yang merintangi atau kegiatan usaha pertambangan dan seterusnya dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 juta. Pasal ini sudah digunakan untuk mengkriminalkan seorang warga di Banyuwangi. Ketika itu warga di sekitar wilayah pertambangan Tumbang Pitu mencoba untuk menghalangi logistik dari perusahaan tambang emas yang ada di Banyuwangi. Itu merupakan bentuk protes dari warga karena waktu itu angka penyebaran COVID-19 ini cukup tinggi waktu di Jawa Timur, sehingga warga melakukan protes untuk meminta perusahaan menghentikan sementara operasionalnya dan melarang orang-orang dari luar Banyuwangi atau luar desa di sekitar tempat pertambangan ini untuk beraktivitas dalam pertambangan karena dikhawatirkan menyebarkan virus corona. Tapi upaya itu dianggap sebagai upaya yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Padahal saya sempat berdiskusi dengan salah satu dosen dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, bahwasanya dalam pasal 162 konstruksi hukumnya yang dimaksud adalah pasal ini bisa digunakan terhadap orang yang memang melakukan suatu perbuatan yang dapat menghentikan usaha pertambangan secara total. Artinya selama kegiatan pertambangan tersebut tetap berjalan, maka pasal ini tidak dapat dikenakan terhadap orang yang dianggap perintahnya atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Tapi sampai saat ini proses hukumnya masih berjalan di tahap penyidikan. Kemudian ada pasal 165 yang dihapus, yang sebelumnya mengatur soal penyalahgunaan wewenang menerbitkan izin, diberikan sanksi pidana 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Penghapusan pasal terkait dengan penyalahgunaan wewenang ini tadi juga disinggung oleh Bang Franky, bahwasanya sebagai bentuk pelanggaran praktik-praktik korupsi ya. Bahwasanya ketika Undang-Undang Minerbaya terbaru ini berlaku, tentu ini semakin tanda kutip menyenangkan berbagai pihak yang ketika terutama pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin ya, itu ketika dia menyalahgunakan kewenangan, maka tidak bisa diberikan sanksi karena pasal 165 ini sudah dihapus di dalam Undang-Undang 3 2020 tentang mineral dan batu bara. Dan bukan tidak mungkin ke depan banyak sekali praktek-praktek penyalahgunaan wewenang agar bisa memudahkan pelaku-pelaku usaha pertambangan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, karena regulasi mengenai pemberian sanksi bagi pihak yang diberi kewenangan untuk menerbitkan izin sudah dihapuskan. Lalu kemudian pengawasan dan pengenaan sanksi dalam Undang-Undang 3 tahun 2020. Pengawasan dan pemberian sanksi adalah wewenang pemerintah pusat, sementara pemberian izin dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atas delegasi dari pemerintah pusat. Pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana pengawasan dibebankan kepada menteri. Kemudian inspektur ekspor tambang dan memiliki kewenangan penghentian sementara apabila kondisi dari lingkungan tidak dapat menanggung beban kegiatan pertambangan sebagaimana Undang-Undang 4 2009. Pengaduan masyarakat sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pengawasan harus diajukan kepada pemerintah pusat. Ketentuan pidana baru, setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi atau pasca tambang dan penempatan jaminan reklamasi dan atau jaminan
pasca tambang dipidana. Artinya memang ketentuan pidana ini sebenarnya pun juga belum menjamin penerapan sanksi bagi pelaku-pelaku usaha tambang yang tidak melakukan kewajibannya. Misalkan tidak melakukan reklamasi terhadap wilayah-wilayah pasca tambang atau tidak memberikan jaminan, menempatkan jaminan reklamasi berupa dana untuk jaminan pasca tambang. Lalu kemudian bagaimana dampak mengatur definisi wilayah hukum pertambangan dalam Undang-Undang 3 2020 terhadap perencanaan tata ruang nasional dan posisinya dalam RTRW. Lalu juga bagaimana dampaknya terhadap kawasan konservasi dan kawasan pemukiman dengan menjadikan seluruh wilayah Indonesia sebagai wilayah hukum pertambangan. Nah, caranya adalah ruang digunakan oleh berbagai sektor yang terkait dengan sumber daya alam. Jadi perlu harmonisasi pemanfaatan lingkungan oleh setiap sektor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan mengacu pada satu undang-undang, misalnya Undang-Undang Penataan Ruang atau Undang-Undang Lingkungan Hidup. Integrasi peraturan perundangan yang terkait sumber daya alam dan lingkungan. Koherensi dan konsistensi antar peraturan perundangan yang terkait dengan ruang. Lalu yang terakhir ada koordinasi pada tingkat pelaksanaan pemanfaatan ruang. Tentu ini menjadi salah satu solusi terkait dengan sektor-sektor sumber daya alam, karena memang ada beberapa regulasi yang tidak cukup atau perlu diharmonisasi agar pemanfaatan ruang terhadap untuk setiap sektor-sektor sumber daya alam dapat berjalan beriringan. Nah, kemudian wilayah hukum pertambangan atau WHP dalam Undang-Undang 3 2020 tidak dijelaskan maksudnya untuk apa, bagaimana proses penetapannya, dan pertimbangan apa saja yang menjadi acuan penetapannya. Hal ini dapat menciptakan ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan ruang, misalnya dengan RTRW, dan rencana-rencana wilayah sektor lain. Tentu dalam Undang-Undang 3 2020 ini memang belum ada penjelasan yang rigid ya terkait dengan bagaimana proses penetapan suatu wilayah dijadikan sebagai wilayah pertambangan, kemudian apa pertimbangannya yang menjadi acuan penetapan, sehingga cukup jadi pertanyaan juga bagaimana suatu tempat, suatu lokasi yang dianggap memiliki kandungan mineral yang cukup itu ditetapkan sebagai wilayah hukum pertambangan, tidak dijelaskan dalam Undang-Undang 3 2020 bagaimana apa dasar pertimbangannya dan bagaimana proses penetapannya. Kemudian kemungkinan yang terjadi adalah WP, WUP, dan WUP tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam RTRW apabila tidak dipastikan kesesuaian dengan RTRW sebelumnya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana mengenai dihapusnya pertimbangan daya dukung lingkungan dalam perubahan status wilayah pencadangan negara atau digantikan dengan status kawasan. Itu wilayah pencadangan negara adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Di Undang-Undang 4 2009 menjelaskan maksud keberadaan WPN yaitu untuk satu, pencadangan komoditas tertentu, kedua, daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1, namun pasal 27 ayat 1 tersebut dihapus di dalam Undang-Undang 3 tahun 2020 sehingga mengaburkan tujuan keberadaan BPN. Sementara kepentingan strategis nasional belum tentu terkait dengan kepentingan lingkungan. Meskipun salah satu kriteria penetapan WPN dalam pasal 27A adalah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan, namun kepentingan lingkungan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan dalam perubahan status WPN menjadi WUPK. Sehingga maksud keberadaan WPN untuk kepentingan lingkungan semakin tidak meyakinkan. Nah, pertanyaan keempat, dalam pasal 17A ayat 2, 31A ayat 2, serta pasal 22A Undang-Undang 3 2020 ditentukan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam penetapan WUP dan WUPK serta WPR. Bagaimana apabila dikaitkan dengan penataan ruang dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Nah, catatannya pemanfaatan ruang untuk pertambangan tidak terlepas dengan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang 2006 tahun 2007 tentang perataan ruang mengatur bahwa rencana tata ruang yang dibuat berdasarkan pertimbangan seperti permasalahan regional dan global, pemerataan pembangunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana tata ruang berlaku untuk 20 tahun dan dapat dievaluasi satu kali dalam 5 tahun. Lalu di Undang-Undang PPLH, pengelolaan lingkungan hidup mengatur mengenai RPPLH yang disusun berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup. Jadi semestinya penetapan wilayah untuk aktivitas pertambangan tidak terlepas dari perencanaan ruang dan lingkungan hidup, sehingga semestinya kemungkinan perubahan tetap ada berkoordinasi dengan kedua dokumen tersebut. Artinya seharusnya dalam menetapkan suatu wilayah menjadi tempat usaha pertambangan tentu harus memperhatikan bagaimana mekanisme-mekanisme yang diatur di dalam regulasi mengenai tata ruang dan mengenai lingkungan hidup. Tetapi pada prakteknya penerapan Undang-Undang 3 2020 ini tidak diharmonisasi dengan kedua peraturan tersebut, sehingga ke depan diakibatkan berpotensi merusak lingkungan hidup dan merampas hak atas lingkungan yang sehat terhadap masyarakat yang ada di sekitar wilayah tambang tersebut. Mungkin itu kira-kira Mas Taufik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Johar yang sudah memaparkan terkait dengan satu permasalahan Undang-Undang Minerba. Dan tadi juga sangat nampak sekali begitu mengenai upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh entah itu perusahaan maupun oknum negara terkait dengan warga yang kemudian memperjuangkan terkait dengan lingkungan hidupnya. Setidaknya mungkin ada sekitar semenjak tahun 2012 sampai 2019 gitu. Kalau di warga Tumpang Pitu itu yang masuk sekitar ada 5 warga yang dikriminalisasi dan proses-proses apa itu ke kepolisian dan pemanggilan dan sistem apa menakut-nakuti begitu itu ada sekitar lebih ada 10 orangan gitu atau 12 orang yang kemudian dipanggil tapi tidak jelas yang tadi disebutkan oleh Bung Johar mengenai tragedi Lowi di Tumpang Pitu ketika masa pandemi sekitar bulan Februari 2020 dan masih banyak lagi sebenarnya apa itu aktivis lingkungan yang kemudian memperjuangkan dan membela dan berdiri membela lingkungan hidup tetapi diganjar dengan suatu ketidakadilan. Saya rasa langsung kita lempar ke kawan-kawan peserta untuk menanggapi mungkin atau mungkin ada yang tanya atau Mas Taufik, saya izin ke toilet bentar ya. Oke, siap. Atau ingin membuat diskursus baru mengenai undang-undang Minerba gitu. Atau mungkin di sini boleh, ada Mas Taufik. Ya. Sudah boleh menanggapi kah? Oh, nggih, siap. Oh, Mas Satria. Monggo Pak Satria. Ya, Pak Franky. Tadi paparannya sangat luar biasa. Saya mengamati betul yang disampaikan oleh Pak Franky, terus Mas Johar, dan mengenai situasi baik itu Omnibus Law maupun Undang-Undang Minerba yang baru. Saya pada satu titik seperti ini dan saya mengamini apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Franky dan Mas Johar ya. Di sana terjadi pengabaian yang luar biasa dilakukan oleh negara terkait dengan dampak sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, dan itu bagi saya pada satu titik ini saya ingin menyatakan bahwa negara ini betul-betul melakukan apa yang saya sebut sebagai ekosida seperti itu. Negara ini melakukan kejahatan yang luar biasa dan bahkan kita bisa bilang telah melakukan pengabaian yang luar biasa terhadap aspek lingkungan hidup, terhadap masyarakat adat, terhadap masyarakat terdampak, terhadap pejuang lingkungan hidup dan lain sebagainya.
Sehingga yang dilakukan oleh negara ini adalah bagian dari kejahatan kemanusiaan berat atau kita sebut ekosida. Ini riset yang sedang saya bangun sebenarnya ketika membicarakan ekosida, walaupun ini konsep yang baru dan Indonesia secara hukum positif memang belum mengenal konsep kejahatan ekosida itu di dalam perundang-undangan. Tetapi kita bisa lihat di dokumen-dokumen yang ada di PBB maupun rekomendasi-rekomendasi dari NGO terkait, salah satunya yang di Indonesia concern membahas ekosida, katakanlah WALHI atau beberapa NGO yang lain. Saya rasa itu yang pertama. Ini mungkin menjadi refleksi yang bisa kita lakukan terkait dengan semakin banalnya negara di dalam dunia pertambangan ya, atau meningkatkan industri ekstraktif yang ini sebenarnya sangat kuno seperti itu. Yang kedua adalah kita tidak bisa menyalahkan betul apa yang dilakukan negara, karena itu adalah bagian dari negara dalam konteks ini adalah aktor politik ya. Karena ini juga bagian dari korupsi legislasi yang kemungkinan besar bisa dilakukan oleh mereka. Kita tahu betul bahwa biaya politik di Indonesia itu sangat mahal, maka dampaknya adalah melahirkan watak partai politik maupun aktor politiknya yang juga korup. Kita bisa mengkategorisasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh legislasi baik di pusat maupun di daerah itu adalah bagian dari korupsi legislasi. Korupsi legislasi baik melalui perundangan maupun perizinan ini membuktikan bahwa ada sesuatu hal yang tidak benar dalam konteks ini, yaitu demokrasi kita ya. Demokrasi kita berbiaya mahal, dampaknya ya oligarki yang menang, dampaknya ya politikus-politikus yang memanfaatkan dan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya dan lain sebagainya. Ini kami soroti betul ketika kita membicarakan korupsi legislasi dan state capture corruption ya, yang itu dilakukan, termasuk di beberapa kepala daerah ya. Kalau tadi menyoroti Banyuwangi, nyatanya bukan hanya Banyuwangi, di Tuban misalkan masyarakat jenuh itu juga mengalami konflik agraria. Di sisi lain juga calon kepala daerah yang saat ini mau maju juga dia ada afiliasi politik dengan tambang migas seperti itu. Kita berbicara lagi di Jombang misalkan ada konflik agraria di sana, ternyata Usut juga ada afiliasi dengan partai politik atau pendukung yang akan berkontestasi di pilkada serentak ke depan, termasuk yang ada di Sumeneb, juga di beberapa daerah yang lain. Artinya konsolidasi masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk mengawal dan menolak berbagai macam praktek-praktek banal demokrasi yang dilakukan oleh calon ya. Dan itu yang terjadi saat ini ya, yang terdekat ya. Yang ke depan bagaimana kemudian mengubah wajah demokrasi kita agar tidak bopeng ya, yaitu melahirkan politikus atau pejabat negara yang berwatak korup melalui perizinan. Dan kita tidak bisa berharap banyak kepada pengawas ya, dalam hal ini adalah KPK ya, karena KPK sendiri juga dibonsai kan seperti itu. Padahal KPK dengan berbagai macam kajian korupsi di sektor sumber daya alam saya rasa sangat otoritatif untuk kemudian kita dapat sebut bahwa ada upaya untuk memberantas itu. Namun ya yang terjadi ya yaitu kita tahu sendiri lah setelah lahirnya undang-undang KPK itu sendiri. Saya rasa itu dua sorotan yang ingin saya sampaikan dan mungkin bisa direspon oleh pemateri atau teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Taufik. Oke, terima kasih Pak Satria sudah menanggapi terkait dengan kejahatan banalisme yang kemudian melahirkan banyak perspektif baru sampai ke ekosida, sampai pada persoalan-persoalan korup dan negara dalam partai ya, dalam hal ini yang sebenarnya bisa sebagai jalan tol untuk membuat suatu kebijakan politik, tetapi pada akhirnya ruang-ruang demokrasi, pesta demokrasi begitu akan berubah menjadi pada persoalan dan kemenangan oligarki. Dan tadi juga disinggung persoalan mengenai KPK yang saat hari ini sudah tidak bertaji, mungkin lebih kepada persoalan menciptakan suatu isu yang remeh-temeh mengenai
mobil baru kayak atau helikopter, dan sampai pada goreng nasi yang bagi saya nggak begitu penting. Goreng nasi apa itu, goreng kemarin yang sempat viral tuh. Mungkin teman-teman peserta yang lain, mahasiswa, ada pertanyaan atau tanggapan, dan atau dari pernyataan Pak Satria tadi ada juga tanggapan dari Bapak Franky dan Mas Johar. Oke. Tanggapi bentar Mas Taufik. Ya, monggo Pak. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Satria ya sebenarnya menarik, terutama terkait dengan korupsi legislasi ya. Memang sebagaimana kita ketahui bersama, praktik-praktik korupsi legislasi pun terjadi belakangan ini. Misalkan di revisi Undang-Undang KPK yang prosesnya juga ugal-ugalan, sangat cepat. Kemudian yang terbaru adalah soal pembuatan RUU Cipta Kerja. Selain itu juga adanya potensi kuat terhadap korupsi di dalam memberikan perizinan, baik itu AMDAL. Sebagaimana kita ketahui, seringkali AMDAL yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan itu ketika diuji di pengadilan seringkali dibatalkan. Kita ambil contoh misalkan kasus semen, misalkan semen di daerah Rembang, ketika diuji di dalam pengadilan tata usaha negara, terbukti tidak sesuai dengan mekanisme atau regulasi yang ada, sehingga AMDAL tersebut dibatalkan. Tentu hal tersebut menggambarkan bahwasanya ada yang tidak beres dalam praktek-praktek pemberian izin terhadap pelaku-pelaku usaha tambang, dan tentu itu menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana menyikapi agar ke depan pihak-pihak terkait dapat lebih ketat dan lebih serius dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada orang-orang atau pelaku-pelaku usaha yang ingin mengajukan izin usaha pertambangan, sehingga ke depan tidak merusak atau mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Karena kalau proses perizinannya aja tidak sesuai, tentu pelaksanaan dari usaha pertambangan itu pun juga berpotensi kuat tidak akan memenuhi atau menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi itu kira-kira tanggapan saya, Mas Taufik. Oke, terima kasih Mas Johar. Ada yang lain? Saya menambah Mas, dikit. Oke, monggo. Matur nuwun Mas Satria. Jadi menarik ya, bagaimana mempertimbangkan elemen, biasanya kan Rome Statute kan ngomong tentang genosida, crime against humanity, aggression, terus war crime ya. Jadi kalau nggak salah teman Mas Rido Sania ya, yang teman-teman dari Walhi juga sudah pernah ada buku tentang itu ya. Jadi bahwa tidak hanya ngomong kejahatan terhadap manusia saja, kejahatan terhadap lingkungan ini menjadi bagian sebenarnya. Bahwa artinya begini, sederhana aja. Kalau lingkungan rusak, pasti akan berdampak kepada manusia juga kan. Kan sederhananya seperti itu. Bahkan juga ada beberapa isu, tidak hanya ngomong kerusakan lingkungan, korupsi itu juga suatu hari kelak mungkin akan diusulkan. Nah ini tapi menarik sebenarnya, mengikuti bahwa kejahatan lingkungan ini menjadi hal yang dipertimbangkan, termasuk kalau beberapa tahun yang lalu kasus kebakaran hutan, ya kasus kebakaran hutan yang buat kita beberapa ini sebagai kejahatan lingkungan sama negara. Kan begini sebenarnya sederhananya, negara ini kan pasangan sejatinya kan lingkungan kan atau masyarakat. Tapi ketika dia bersama korporasi kan berarti kan dia selingkuh nih. Ya, padahal kita bilang bahwa ada tanggung jawab negara. Negara penyamin pemanfaatan sumber daya alam. Ya, negara melindungi. Tapi yang terjadi apa? Negara abai atau gagal, membiarkan, ada pembiaran di sini. Apa? Karena ada korporasi, ada uang di sini. Yang untungnya bukan buat negara. Ya, bahkan kalau kita pakai pendekatan cost benefit analysis, sebenarnya kalau kerugiannya dihitung dengan kerusakan, keuntungan yang didapat dari kerugian lingkungan, kalau ngomong hitungan-hitungan secara ekonomi, ini harusnya lebih banyak ruginya secara ekonomi dengan umpamanya
gara-gara rusak lingkungan itu kita mulihkan biayanya jadi berlipat, padahal mungkin pemasukannya tidak seberapa, dan yang diuntungkan hanya beberapa orang. Ya, jadi menarik Mas Satria mengikuti kalau memang ini nanti saya pikir teman-teman LBH Surabaya dan YLBHI bisa memfasilitasi dan bisa mengundang dan mendiskusikan ini lebih mendalam. Yang kedua, memang ini hal-hal yang akhir-akhir ini terjadi, korupsi legislasi. Kalau dulu yang saya bilang tadi, yang post otoritarian ini kan dulu kan dia pakai pendekatan kekerasan, ya. Sekarang ini lebih soft. Bahkan saya bilang beberapa hal ini hanya bukan state capture, academic capture. Mohon maaf juga, saya bilang waktu diskusi sama teman-teman ASL, jangan-jangan yang buat undang-undang ini orang-orang di sekitar kita juga, orang-orang pintar. Ya, makanya saya mengistilahkan namanya academic capture. Jadi dirampas oleh orang-orang yang memang dibayar ya untuk terlibat di bidang hal ini. Ya, sederhana aja kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Secara prosedur kita udah pahamin lah, kita bukan orang hukum pun paham. Mana ruang-ruang untuk berdiskusi, mana ruang-ruang partisipasi publik. Minim. Ya, kalaupun ada itu hanya orang tertentu dan itu mungkin hanya formalitas saja. Ya, secara substansi apa yang mereka perjuangkan, mereka sudah menabrak beberapa prinsip dan konstitusi. So, kenapa kamu dengan banyak yang kamu tabrak, banyak yang salah, kamu masih mau terus ini mau gimana sebenarnya? Ya. Terus terakhir mungkin yang unik memang juga ini ada hubungan dengan pilkada ya. Terutama daerah-daerah kantong-kantong sumber daya alam ya. Dan beberapa kasus ya sederhana saja sih. Kalau saya seumpama seorang pengusaha tambang, saya mensupport salah satu calon, ya nanti kalau saya umpamanya saya mau izin tambang, kamu akan mudah ya. Jadi nggak ada makan gratis, atau kalau enggak, kalau saya perpanjangan IUP akan lebih mudah ya. Gampang saja umpamanya di Kalimantan Selatan ada Haji Isam ya, dan beberapa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah yang berafiliasi dengan pemerintah dan disupport secara finansial oleh pengusaha-pengusaha tambang baik yang di lokal maupun di nasional. Saya rasa itu saja, Mas Taufik. Oke, terima kasih Bapak Franky. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan, ini masih ada waktu sekitar 7 menitan. Halo Mas Taufik. Oke, monggo Mbak Herwati ya. Nggak kelihatan. Saya buka dulu mukanya nih biar kelihatan. Perkenalkan, saya Herwati. Saya sebenarnya warga korban lumpur Lapindo. Pemateri Bang Franky tadi, saya sangat tertarik di salah satu yang berbunyi di tujuan hukum ya. Ada beberapa tulisan, ada keadilan, pemanfaatan, kepastian, ada juga keadilan lingkungan. Kalau di wilayah Porong sendiri, saya anggap keadilan nggak ada. Dari tahun 2006, kejadian lumpur Lapindo, sampai sekarang, itu keadilan buat masyarakat, buat lingkungan juga nggak ada sama sekali. Ada, karena luas dampak tambang sekarang semakin luas. Dan penyebaran tambang-tambang juga semakin bertambah. Untuk kepastian, nggak ada juga. Kepastian kita hidup aja juga nggak jelas. Kerusakan lingkungan juga parah sekali, terutama di kesehatan, masyarakat, pemulihan ekonominya juga nggak ada. Apalagi untuk keadilan lingkungan, itu juga nggak ada, rusak parah. Sekarang tambah diperluas, diambil alih oleh pemerintah, dan ternyata lingkungan yang diambil oleh pemerintah itu adalah sama masyarakat dibuangin sampah. Jadi sampah itu kalau kena air kan resapan airnya sangat jauh sekali dan merusak air tanah. Nah, saya di sini maunya sharing aja gitu, sharing kepada kawan-kawan semua yang mungkin sedikit banyak tahu hukum. Saya orang biasa, nggak ngerti hukum sama sekali, nggak ngerti undang-undang, tapi saya tahu bahwa dasar-dasar dari undang-undang negara kita adalah dasarnya dari Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan dan keadilan semuanya ada di situ, tapi ternyata sama pemerintah, sama negara tidak ada dipakai. Apalagi sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat kita semakin kerdil. Hak masyarakat
sipil itu kayaknya dikerdilkan. Itu bukan undang-undang cipta kerja, tapi undang-undang menciptakan lelang lahan untuk tambang. Jadi nggak ada buat orang kecil. Negara hanya memikirkan bagaimana orang tambang itu bisa makan kenyang, dia bisa duduk dengan sofa yang sangat empuk, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana nasib rakyatnya, warganya, masyarakatnya, bagaimana mereka hidup kalau lingkungannya dirusak, bagaimana petani kalau sawahnya dibuat tambang, bagaimana nelayan kalau lautnya dibuat pembuangan limbah-limbah dari tambang. Ada tambang pasir juga, contohnya di Surabaya di daerah Kenjeran itu ada tambang pasir gede-gedean, di Banyuwangi tambang emas, di Jombang ada juga pembuangan limbah B3, itu juga bermasalah sama masyarakat. Apalagi kemarin saya juga sempat main di Banyuwangi, saya sangat miris sekali karena perjuangan ibu-ibu di sana sangat gigih, mereka tidak mengenal menyerah walaupun hujan deras, mereka masih tetap di tenda untuk mempertahankan wilayahnya, sumpah tidak dimasukin oleh petambang-petambang yang akan mensurvei, katanya melihat lokasi tambang emas yang akan diperluas lagi ke Gunung Salak. Saya ngiri sekali karena apa? Di Porong dari 2006 sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan keadilan. Yang katanya negara ini adalah negara hukum. Kita nggak pernah dapat keadilan, terutama perempuan-perempuan di Porong. Mereka tidak pernah mendapatkan kenyamanan hidup, ketenangan hidup, atau kecukupan ekonomi mereka belum pernah dari tahun 2006 sampai sekarang. Apalagi kesehatan yang sekarang lagi ngetren COVID itu, dari 4 desa yang terendam, secara administrasi, data kependudukan 4 desa itu tidak ada di kabupaten. Saya sempat ngecek di provinsi juga nggak ada, di nasional pun nggak ada. Terus kita ini siapa? Sedangkan KTP kita itu EKTP yang berlambangkan Garuda. Apakah ada negara lain yang berlambangkan Garuda kalau bukan Indonesia? Sampai sekarang pun kita perjuangkan supaya kita ada pengakuan. Bagaimana langkah-langkah kita itu sampai sekarang kita juga bingung karena kita sudah ke tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional dibantu oleh teman-teman untuk melobi instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan kependudukan. Mereka jawabannya apa? Mereka tidak tahu penyebaran warga korban. Alangkah bodohnya gitu loh. Instansi pemerintah itu dari atas ke bawah lengkap sekali sampai tingkat RT loh. RT, RW, ada tokoh masyarakat juga. Kenapa kok mereka bilangnya enteng banget? Mereka tidak tahu penyebaran warga korban lumpur. Terus hak kita sebagai warga negara itu bagaimana? Sedangkan motor kita yang masih beralamatkan desa Siring misalnya, itu masih kita bayar dan diterima pajak tanah. Walaupun rumah kita yang baru ini itu masih beralamatkan, sertifikatnya masih beralamatkan desa Siring karena KTP kita masih Siring. Itu kalau kita nggak bayar, itu kita dapat surat tagihan dari perpajakan. Kan lucu gitu loh, lucu sekali. Ini negara yang bagaimana? Kayaknya kita dengan undang-undang baru ini semakin dikerdilkan gitu loh. Kayaknya nggak dibutuhkan lagi. Kamu kalau mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Tapi kalau pemerintah membutuhkan suara kamu nongol kayak gitu. Kamu akan dicari. Sedangkan waktu ada caleg tahun pilihan presiden kemarin itu kita dicari. Oh di mana aja nih penyebaran warga gitu. Mereka bisa mendata kita untuk nyoblos pengambilan suara kita gitu. Tapi untuk beberapa program pemerintah yang misalnya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, tapi kita nggak bisa mengakses, gitu loh, nggak bisa mengakses. Untuk apa ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan? Untuk apa ada undang-undang yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi di mana itu? Terlaksana nggak di lapangan gitu? Nggak terlaksana sama sekali sampai 14 tahun, hampir mau 15 tahun. Jadi saya pengen berbagi permasalahan di Porong ini, kami harus bagaimana? Sudah kami lakukan beberapa tahun,
dengan mengadvokasi, pendekatan segala macam. Tapi alasan mereka bahwa secara administrasi identitas kita nggak ada. Sedangkan kita pegang EKTP dari tahun 2012. Nah, ini udah pelanggaran HAM nggak karu-karuan, bukan lagi di manusianya, di lingkungannya juga udah hancur-hancuran, air tanah udah rusak, pencemaran udara juga udah parah banget, air sungai juga sudah sangat fatal sekali, pengerusakannya sampai di tambak juga, petani tambak juga banyak yang dirugikan dan beralih menjadi petani rumput laut, dan hidup mereka harus berubah yang dulunya bukan petani rumput laut dan harus belajar. Di mana ini usaha pemerintah? Di mana nih usaha negara yang sudah tahu ini berita Lapindo enggak hanya di Indonesia loh, udah di internasional. Apakah tidak malu gitu loh? Kita ini negara-negara hukum, tapi kita nggak tersentuh oleh hukum. Kita nggak pernah mendapatkan keadilan. Yang di pasal, di undang-undang segitu tebalnya buku, bermacam-macam pasal tertulis di situ, tapi di Porong nggak pernah terlaksana. Gitu. Jadi saya pengen berbagi kayak gitu, Mas. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu. Itu yang sharing yang disampaikan Ibu, termasuk di warga Porong mengenai kefrustasian ya social justice hari ini yang memang agak susah dan mahal sekali untuk diperoleh di negara hukum padahal. Dan mungkin ada lagi dari teman-teman, masih ada waktu 4 menit. Dari kawan-kawan mahasiswa yang belum menyampaikan sesuatu, kayaknya udah aman-aman saja hidupnya. Udah menikmati energi kotor atau bagaimana gitu. Barangkali teman-teman bisa menyampaikan juga. Dari Trenggalek dong. Mau cerita Trenggalek. Monggo, ada lagi. Mau cerita dikit bisa nggak? Iya, monggo. Dari mana, Mas? Mau cerita soal Trenggalek ya, yang kondisi sekarang ini, dan dengan perubahan-perubahan aturan-aturan yang ada itu, mulai Undang-Undang Minerba sampai yang terbaru yang Omnibus Law ini. Saya sekedar prolog sebentar gitu, bahwa di Trenggalek sekarang itu sedang ada rencana perubahan RT/RW. Dalam rencana perubahan RT/RW itu ada perubahan ruang yang begitu besar, itu ruang karsnya itu dikurangin begitu besar, sementara yang digunakan acuan adalah acuan dari Badan Geologi pada tahun 2012, yang acuan itu juga digunakan oleh Bapeda dulu dalam penyusunan RT/RW sebelum yang akan direvisi ini, seluas yang berlaku itu 10.000 sekian hektar gitu, dan dalam revisi perubahan ini tinggal 4.000 sekian. Nah, sementara itu tahun 2018 itu ada kajian dari KLHK untuk ekosistem kars yang ada di Trenggalek itu seluas 54.000 hektar gitu. Nah, itu seolah dikesampingkan, makanya beberapa waktu yang lalu kawan-kawan juga melakukan hearing juga di DPRD menuntut bahwa hasil kajian penataan pengelolaan ekosistem kars itu dimasukkan ke dalam RT/RW Kabupaten Trenggalek. Nah, di antara proses ini semua, di Trenggalek itu ada IUP eksplorasi awalnya, IUP eksplorasinya PT SMN itu seluas 29.969 hektar gitu, yang mencakup sekitar 10 kecamatan atau berapa gitu. Itu luasannya segitu gitu. Dan dari wilayah itu dia berada dalam wilayah kawasan lindung kars yang dulu gitu, yang 10.000 sekian itu yang masih berlaku ini gitu, yang akan direvisi itu. Nah, dalam revisi ini
kawasan kars yang berada di wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi itulah yang ditiadakan gitu, yang dihilangkan dari rencana revisi yang sedang dilakukan. Nah, makanya kawan-kawan memaksa tetap berjuang untuk memasukkan lagi bahwa kawasan ekosistem esensial kars itu harus masuk ke dalam RT/RW. Nah, sejalan dengan perubahan RT/RW yang ada sekarang ini, kami dapatin bahwa ternyata IUP eksplorasinya PT SMN yang habis masanya tahun 2018 kemarin itu sudah naik tingkat menjadi IUP OP produksi gitu, dengan luasan lahan sekitar 12.000 hektar sekian yang berada di 9 kecamatan. Nah, dengan operasi awal itu sekitar 300 hektaran gitu loh. Nah, ini informasi yang kami dapatkan bahwa rekomendasi AMDAL-nya itu sudah disetujui oleh provinsi. Nah, sekarang kami benar-benar nggak tahu nih kami mengistilahkan ini adalah rezim diam-diam gitu. Semuanya ya aturan yang ada di daerah dipakai seperti itu gitu, yang di pusat sendiri dengan Omnibus Law yang juga diam-diam gitu. Kan ya itulah gitu. Nah, cuman pertanyaannya begini, yang menjadi pertanyaan kawan-kawan juga, setelah AMDAL, rekomendasi AMDAL itu disetujui, istilahnya dikeluarkan rekomendasinya sama provinsi, apakah kewenangan daerah untuk izin lingkungan itu masih dikeluarkan oleh daerah atau dikeluarkan oleh provinsi? Nah, dengan rentang waktu yang ada, perubahan rencana tata ruang, terus penghilangan segitu banyak wilayah kas, ada kajian-kajian yang nggak masih sulit untuk dimasukkan, terus sementara itu izin operasi sudah ada. Rentang waktunya ini kan mulai 2000, perubahan RT/RW-nya sendiri sih mulai 2017 ya, mulai 2017, dan perubahan itu indikasi yang ada, yang dibaca sama teman-teman adalah ini akan mengakomodir tambang emas itu gitu. Nah, sampai 2019 ini itu memang belum selesai nih, RT/RW ini belum selesai. Tapi perizinan tambang dan segala macamnya itu sudah masuk di OP gitu. Dengan kondisi real yang seperti itu dan dengan kondisi perubahan peraturan yang ada gitu. Ini kira-kira gimana gitu? Maksudnya kewenangan daerah, kewenangan pusat, tetek bengek, macam-macam kayak gitu itu gimana? Itu juga menjadi perhatian bagi teman-teman gitu. Apakah ini nanti kan saya mohon dikasih masukan juga dalam artian setelah rekomendasi AMDAL keluar, apakah mereka bisa langsung produksi atau mereka harus nunggu izin lingkungan itu keluar setelah AMDAL atau sebelum AMDAL, dan kewenangannya di siapa nih yang mengeluarkan izin lingkungannya itu? Gitu Mas. Oke, terima kasih Mas. Barangkali ini terakhir ya, dan bisa ditanggapi sama Bapak Franky maupun Bang Jauhar. Silahkan siapa duluan, Bapak Franky barangkali bisa menanggapi terlebih dahulu. Oke, thank you Mas Taufik. Mas Mukti dari mana? NGO kah atau mana? Trenggalek Mas. Trenggalek, oke. Jadi ini secara teori Mas ya. Pertama secara teori bahwa kan dokumen AMDAL itu kan dokumen yang ilmiah. Ya. Ini menjadi dasar untuk keluarnya rekomendasi. Nanti kan dari dokumen AMDAL-nya ada namanya Komisi Penilai AMDAL, ada KPA. Jadi kayak sidang Mas. Yang hasilnya ini layak atau tidak layak. Ya, itu satu. Dari hasil layak itu nanti diajukan izin lingkungan. Mas, izin lingkungan dulu. Tadi kan dia bilang izin eksplorasi, kemudian OP ya, operasi produksi. Jadi keputusan kelayakan lingkungan hidup, kemudian izin lingkungan dari provinsi, baru izin usaha operasi produksinya. Jadi
Itu dulu Mas. Jadi izin lingkungan, kemudian izin usaha produksi. Nah, izin usaha produksinya kan macam-macam kan, apakah dia penambangan, pemurnian juga, pengangkutan penjualan kan, lain-lain. Yang bisa kita lakukan adalah, saya nggak tahu apakah sudah masuk keluar izin. Ya, kalau kawan-kawan teman-teman Trenggalek bisa menemukan ada pelanggaran di situ atas keputusan izin lingkungan, teman-teman Trenggalek bisa mengajukan gugatan di TUN, gugatan tata usaha negara, bahwa ada yang menurut fakta-fakta yang bisa dipaparkan ke teman-teman Trenggalek ini ada cacat prosedur, ada pelanggaran substansi dan lain-lain. Ya, yang kedua adalah ini kan berhubungan dengan KARS ya. Kita belajar kasusnya Kendeng ya, itu ada namanya KLHS, kajian lingkungan strategi. Sebenarnya bisa saja mungkin teman-teman NGO meminta pemerintah daerah untuk membuat KLHS di daerah. KLHS ini kan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu sudah sesuai dalam program pembangunannya. Nah, ini yang terjadi pada waktu kasusnya Kendeng. Akhirnya keluarlah PP tentang KLHS, dan harusnya, ini kan sebenarnya KLHS ini kan di setiap provinsi kabupaten kota harusnya punya. Wajib loh. Tapi memang nggak ada sanksinya. Ya. Nah, yang bisa saya katakan adalah tadi, apakah kalau ini sudah keluar izin lingkungan, teman-teman bisa gugat. Yang kedua, mendorong pembuatan KLHS, kajian lingkungan strategis, terkait mungkin kawasan KARS. Saya rasa itu saja, Mas Mukti. Thank you, Mas Taufik. Siap. Terima kasih, Bapak Franky. Dari sini ada yang masih dibingungkan? Atau Mas Zuhar langsung bisa menanggapi? Ya, memang terima kasih Mas Taufik. Untuk Mas Mukti memang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Franky ya, bahwasanya memang mekanisme soal AMDAL tadi sudah disebutkan, dan memang kalau memang misalkan dianggap pemberian izin AMDAL itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, bisa melakukan gugatan tata usaha negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh teman-teman di Kendeng. Tapi tentu itu juga harus butuh kajian mendalam ketika ingin melakukan gugatan PT-UN atas AMDAL PT SMN, Mas ya, SMN tersebut. Tentu kalau memang misalkan warga atau teman-teman dari Mas Mukti memang beranggapan ini ada penyimpangan, maka memang kiranya perlu untuk menjalin komunikasi dengan NGO terkait, dan mungkin LBH Surabaya juga akan dengan tangan terbuka untuk membantu permasalahan-permasalahan dari warga Trenggalek yang ada di sekitar PT SMN, daerah operasional PT SMN itu tadi. Tapi tentu juga kita harus membuat kajian terlebih dahulu sebelum membuat langkah-langkah ke depan, terutama langkah-langkah hukum. Kira-kira begitu, Mas Mukti. Terus kemudian untuk Bu Harwati, memang problem warga terdampak lumpur lapindo ini memang sudah sangat pelik dan kompleks ya. Ini artinya peristiwa lumpur lapindo ini terjadi sudah hampir 14 tahun dan memang belum bisa terselesaikan dengan tuntas. Ya, sebagaimana juga kita ketahui bersama, memang ada pelimpahan tanggung jawab di dalam kasus Lapindo ini, di mana negara ketika itu zaman Presiden SBY menganggap bencana lumpur lapindo ini sebagai bencana alam, sehingga negara lah yang memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi, bukan korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan. Tapi tentu ini pun juga belum menjadi solusi yang solutif hingga saat ini, karena memang ada permasalahan administrasi yang menyebabkan tidak meratanya kompensasi yang diterima oleh warga terdampak. Misalkan tadi yang disebutkan Bu Harwati, misalkan saya seringkali juga mendengar kabar bahwasanya ketika ada warga ingin meminta kompensasi, yang menjadi yang menjadi kendala adalah mengenai administrasi kependudukan. Tentu di era
digitalisasi yang saat ini sudah mulai dijalankan, seharusnya permasalahan itu bisa teratasi dengan mudah, apalagi semua serba online. Artinya ada saling lempar tanggung jawab di situ. Ketika misalkan ada warga yang menanyakan, dok, ini ada saya punya KTP di sini nih, tapi pihak pemerintah terkait, saya tidak tahu apa-apa. Itu saya, atau yang sering kali terjadi adalah saya orang baru di sini, baru ditempatkan di sini. Artinya bukan permasalahan baru atau tidaknya, tapi bagaimana dia sebagai pemegang jabatan seharusnya bisa memiliki solusi terhadap problem-problem yang terjadi yang berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya ketika dia menjabat di suatu posisi tertentu, misalkan di lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurusi administrasi kependudukan. Dan itu akhirnya berdampak pada tetap ditagihkannya kewajiban-kewajiban warga seperti pembayaran pajak dan lain sebagainya. Tapi itu tidak dibarengi dengan pelayanan-pelayanan publik yang memadai. Tentu saya juga memahami betul bagaimana apa yang dirasakan oleh Bu Harwati dan kawan-kawan, perjuangan 14 tahun untuk memperoleh keadilan atas musibah lumpur lapindo sehingga menenggelamkan ratusan rumah, bahkan ribuan, itu menjadi cukup pelik karena memang rezim negara ini tidak cukup serius dalam menyelesaikan problematika di Porong. Mungkin begitu kira-kira Mas Taufik. Oke, terima kasih Bang Johar dan Bapak Franky dan kawan-kawan semuanya. Kebetulan waktunya sudah habis begitu. Jadi diskusi kali ini mungkin kita bisa akhiri, dan lain kali kalau memang ada kesempatan kita perlu membangun konsolidasi dan diskusi yang efektif kembali. Dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dan Bapak Franky dan Mas Johar. Semoga Thank you, Mas Taufik. Perjuangan ini tidak akan pernah sia-sia, dan saya mengatakan bagaimana Pak? Terima kasih Mas, makasih. Siap Bapak Franky. Sekali lagi saya ingin mengucapkan bahwa tidak ada perusahaan tambang dan negara yang mau berbuat baik kepada rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sampai ketemu Pak Franky. Sampai ketemu Mas Johar.